Salam saudara-saudara. Ada beberapa pemahaman dan cara pengajaran yang tidak tuntas seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, yaitu menerangkan bahwa Rasulullah itu menerangkan tentang perjanjian Najran, yaitu janji antara Nabi dengan orang-orang Nasrani di Madinah ketika itu. Dan ini diungkit kembali oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Ini bagus, tetapi saya mau meluruskannya. Kenapa perusakan gereja-gereja di Indonesia ini terus terjadi? Karena ada silent majority, yaitu tekanan yang tersembunyi yang didiam-diamin oleh mayoritas kepada minoritas. Mari kita lihat apa akibat dari ini. Pengajaran bagus, tetapi saya mau meluruskannya. Ini luar biasa untuk Indonesia. Naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut, Bi. Ini agak panjang, teman-teman. Mana yang penting, Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya, buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Ini naskah janji. Ya, bagus. Saya tidak menyalahkan. Tetapi ada hal setelah janji itu yang dilakukan oleh Nabi yang tidak dibicarakan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, yaitu mubahalah Nabi yang saya katakan sebagai senjata makan tuan. Dan tentu saja bagi seorang Muslim, Muhammad adalah qurratul ain, biji mata Muslim untuk melihat segala sesuatu tindakan sepanjang zaman. Dan sebenarnya tak jadi masalah bagi saya jika mereka melakukan kejahatan selama ini. Orang Yahudi dan Nasrani tenang dan tetap tenang terhadap kelakuan dan apa yang diperbuat oleh Muslim kepada kami. Dan juga tentang hal ini, akibat dari mubahalah, yaitu sumpah pocong antara Nabi dengan suku Najran tadi, yaitu kematian beliau yang sangat memalukan. Banyak Muslim tidak mengetahui kenapa terjadi kematian beliau. Sahabat-sahabatnya Umar, Utsman, Ali, semua mati di dalam keadaan su'ul khotimah. Terjadi karena pertemuan Nabi dengan orang Kristen yang diajak bermubahalah, yaitu sumpah antara kedua kelompok yang bertikai berupa kutukan dari Allah. Siapa yang salah akan mati su'ul khotimah. Itu terjadi bulan Oktober tahun 632 Masehi. Menurut catatan sejarah, Nabi mengirim surat kepada kepala suku Nasrani Najran untuk masuk Islam atau membayar jizyah kalau mau aman. Jizyah adalah uang jaminan keamanan kepada Nabi jika tidak mau diganggu. Jika tidak membayar, Nabi akan menyerang mereka. Menanggapi surat itu, utusan Kristen datang menemui Nabi di Madinah yang dipimpin oleh seorang pendeta yang bernama Abdul Masih, hamba Yesus namanya. Tatkala bertemu Nabi, mereka membahas tantangan apakah Yesus
dia nabi atau reinkarnasi Tuhan. Nabi bilang bahwa Yesus hanya sekedar nabi. Jadi Yesus itu hanya sekedar nabi. Dalam surat ketiga ayat 59, sesungguhnya perumpamaan pencipta Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam, menciptakan dari tanah kemudian dikatakan kepada mereka kun fayakun, maka jadilah. Lalu jawab Al-Masih, ya dia bukan hanya manusia biasa karena dia juga roh Tuhan yang hidup dan dalam dirinya ada roh yang hidup itu. Perdebatan selama beberapa hari itu pada akhirnya marahlah beliau kepada orang Kristen dan mengajak mubahalah agar segera terjadi kutukan atas kedua kelompok, yaitu di surat ketiga ayat 61-nya itu, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu sendiri, kamu dan kami sendiri, dan kemudian marilah kita bermubahalah agar kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Saudara, tentu saja orang Nasrani Najran tidak akan menyetujui mubahalah karena Yesus mengajarkan ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Tafsir jalan lain atau semua tafsir para ulama mengatakan bahwa orang Nasrani takut menghadapi mubahalah, padahal karena larangan Tuhan Yesus untuk bersumpah-sumpah itulah, maka akibatnya orang Kristen tidak mau melakukan mubahalah, sumpah pocong dengan Nabi, bahwa tidak ada orang Kristen yang menjawab tantangan bermubahalah. Ayat-ayat Alkitab dengan terang melarang, mengutuk orang lain, bahkan tidak mau mengampuni saudara adalah dosa besar. Nah, tentang apa yang ditunjukkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab tadi, saya gembira dan itulah pengajaran yang bagus. Tapi tanpa melanjutkan apa yang saya sampaikan ini, maka tentu saja tidak sesuai dengan kejadian sesungguhnya. Karena setelah itu saudara-saudara, suku Najran dihabisin oleh beliau. Walaupun ada kata bahwa kalau orang Kristen meminta bantuan untuk membangun tempat ibadahnya, maka Muslim harus memberikan bantuan kepada orang Kristen untuk membangun tempat ibadahnya, bukan sebaliknya. Sekarang ini betapa banyak orang Kristen yang membangun tempat ibadahnya orang Islam, dan orang Islam terima saja, tetapi akibatnya orang Kristen selalu dirusak tempat ibadahnya, bahkan tidak diberikan izin, bahkan seperti kasus di Sukabumi ini. Nah, kenapa video tadi ditujukan? Itu maksudnya kasus Cidahu di Sukabumi itu, saudara-saudara, yaitu di mana mayoritas merusak tempat ibadah retretnya orang Kristen. Dan ini sangat memalukan, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim di Cidahu Sukabumi ini adalah seperti yang dilakukan oleh nabinya, yang tidak nampak, yang tidak ataupun bukan enggak nampak, yang tidak disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau hanya menonjolkan satu sisi, yaitu sebelum terjadi sumpah mubahalah. Apa kata Alkitab tentang sumpah bersumpah itu? Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci. Matius 5 ayat 44,
tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yakobus 3 ayat 10, dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jangan ya orang yang mengutuk ya biarkan orang di sana, tetapi dilarang oleh Alkitab. Namun mulut kita semua, orang Kristen, tidak boleh mengutuk. Kan kita lihat dalam video yang beredar itu, bagaimana anak-anak kecil menyuruh nabrak itu yang melakukan perusakan terhadap tempat retreat itu. Anak-anak kecil yang sudah dimasukin ke dalam mobil supaya diselamatkan. Tetapi orang tuanya, jangan nak, nggak boleh nak, nggak boleh. Kata orang Kristen yang nyopir mungkin orang tua mereka. Kami tidak menerima tantangan itu, dan orang-orang Muslim tidak memahami kenapa orang Nasrani menarik diri dari kompetisi mubahalahnya Nabi. Karena mereka tidak membaca Alkitab dengan iman. Akhirnya orang Kristen Najran mengerti bahwa beliau hanya nabi palsu. Seandainya beliau nabi yang benar, maka semua tidak akan dilakukan mubahalah itu. Bahkan nabi itu tidak akan melakukan penyerangan terhadap orang-orang Najran itu. Di mana orang-orang Kristen itu berubah wajahnya, katanya akan jadi seperti monyet, orang Yahudi akan jadi monyet, bahkan mereka itu disebut BABI dan seterusnya. Lalu wajahnya diputar ke belakang seperti kutukan Nabi di dalam surat keempat ayat 47, wahai orang-orang yang beriman, yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada kami, turunkan Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajah lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat di hari Sabat. Dan ketetapan Allah itu berlaku. Muhammad keluar dan Fatimah keluar, anak cucunya Hasan dan Husain pun keluar ketika mubahalah itu. Dan orang Kristen Najran ketika Muhammad berdoa, Abdul Masih rombongan mengatakan amin. Lalu berkata kepada Abu Qasim, maksudnya Muhammad, kami sudah bersepakat untuk tidak bermubahalah. Tolong jaga agamamu dan tetap dalam agama kamu. Kamu, kami. Maka Matius 35 ayat 34, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Lalu rombongan kembali ke Najran. Muhammad berkata, seandainya mereka menjawab tantangan, mereka tidak akan bertemu dengan keluarga dan harta, dan mereka akan dilalap api. Setelah itu mereka meminta bayar jizyah dengan membayar 2.000 pakaian tiap tahun. Itu yang harus dibayar oleh orang Kristen kepada Nabi. Tetapi akhirnya ya dibayar beberapa tahun kemudian dihabisin itu. Orang Nasrani dan orang Kristen. Tega benar beliau itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Matius 5 ayat 37 dari 33, kamu telah mendengar pula yang difirman kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan ataupun menghitamkan sehelai rambut pun.
Ayat 37, jikalau yang hendaklah kamu lakukan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, atau yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, iblis maksudnya. Ingat bahwa keluarga Nabi yaitu Muhammad sendiri, Ali bin Abi Thalib, Fatimah putri Hasan dan Husain, dan siapakah di antara mereka yang meninggal dengan normal, semua kena kutuk mubahalah Nabi. Al-Quran tidak mengatakan efektif atau tidak mubahalah itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa beberapa manfaat hadis ini adalah seorang dapat bermubahalah jika seseorang bersikeras dan setelah kehilangan argumen yang diketahui setelah orang bermubahalah untuk mendukung kepalsuan, tidak akan selamat di tahun pertama. Dan itu yang dialami oleh Nabi dan anak cucu serta sahabatnya. Demikian penjelasan Pendeta Saifuddin Ibrahim tentang apapun. Dan saya harus menjelaskan demikian bukan untuk menentang Profesor Dr. Quraish Shihab. Saya sangat menghormati beliau baik ketika Islam dan juga setelah saya menjadi orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati.